Selamat siang, puji Tuhan, God is so good all the time. Terima kasih untuk semua yang sudah bisa bergabung bersama hari ini. Terima kasih kepada Tuhan pastinya, dan kita akan segera memulai Bible Study kita. Namun sebelumnya kami juga mau mengajak semua yang ada, yang hadir di sini, baik juga di rekaman nantinya, untuk kita sebelum memulai, kita siapkan dulu Alkitab kita, agar supaya kita juga dapat terus memohon tuntunan daripada Roh Kudus, agar supaya kita dapat mempersiapkan hati dan pikiran kita. Sambil kita juga terus berdoa selama Bible Study berlangsung, agar supaya Roh Kudus terus hadir, dan setiap kata-kata yang dikeluarkan oleh dari Pastor Roy adalah dari Roh Kudus saja. Begitu juga kita akan terus mendoakan bagi teman-teman, keluarga yang masih akan terus bergabung bersama dengan kita siang hari ini. Untuk itu, kami juga mau mengundang kiranya bagi mereka yang rindu untuk mendapatkan Bible Study lanjutan, ataupun juga untuk bersama-sama berdoa, begitu juga yang ingin mendapatkan pelayanan konseling, untuk dapat menghubungi kami di 0896 0896 384 0896 384 11655 11655. Begitu juga bagi yang ada pertanyaan, mungkin bisa menghubungi lewat WA ataupun juga di chat grup di selama Zoom meeting berlangsung. Bisa menghubungi ke co-host ataupun juga host. Terima kasih untuk perhatiannya. Untuk itu kami juga akan memulai Bible Study siang hari ini. Untuk itu kita akan mulai dengan doa yang akan dipimpin oleh Ibu Peggy Iskandar Wowor. Silahkan, Kak. Ya, mari kita semua tunduk kepala dan kita tenangkan hati pikiran kita, mengundang Roh Kudus untuk hadir di tengah-tengah ibadah kita. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang sungguh baik, pada siang hari ini kami datang ke hadapan-Mu dengan ucapan syukur karena kami masih diberikan berkat kehidupan, dan biarlah kehidupan kami hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Saat ini Bapa, kami mohon kehadiran-Mu bersama-sama dengan kami. Kiranya Engkau memberkati Pendeta Roy Pito yang akan membawakan firman-Mu. Kiranya Engkau taruhkan perkataan-Mu di lidahnya. Dan biarlah kami semua yang mendengarkan dikuasai oleh kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami boleh mengerti firman-Mu, boleh kami hidupkan dalam kehidupan kami, dan boleh kami bagikan kepada banyak orang, sehingga hidup kami boleh menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Hadirlah di tengah-tengah ibadah siang hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau begitu baik dan begitu mengasihi kami. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat dan penebus kami dari dosa, kami mau berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah, selamat siang saudara-saudara sekalian. Salam sejahtera, dan saya yakin dan percaya bahwa kasih karunia Tuhan masih menyertai kita, dan kita bersyukur karena sekali lagi kita memiliki kesempatan untuk membuka, mempelajari firman Tuhan bersama-sama pada siang hari ini. Ya, saudara-saudara, adalah selalu menjadi suatu kesempatan yang istimewa bagi saya secara pribadi untuk membagikan sabda Tuhan kapan saja, di mana saja diminta. Untuk mengundang kehadiran Roh Kudus, sekali lagi mari kita tunduk kepala dan mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang bertakhta di dalam kerajaan surga, kami menaikkan segala puji dan syukur kehadirat Tuhan. Oleh karena kebaikan Tuhan saja, sekali lagi kami masih boleh berhenti sejenak dari segala aktivitas kami. Dan pada saat ini kami rindu untuk mendekatkan diri kepada Tuhan melalui mempelajari sabda Tuhan. Duduk dekat kaki-Mu, mendengarkan suara-Mu. Tuhan, berbicaralah kepada kami. Engkau berjanji apapun yang kami minta di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau akan dengarkan. Apapun yang kami minta seturut dengan kehendak-Mu, Engkau akan dengarkan. Tuhan, adalah kehendak-Mu bagi kami untuk mengenal Engkau lebih lagi. Dan adalah kehendak-Mu agar kami menurut sabda Tuhan. Terima kasih
Kami menuntut janji Tuhan akan kecurahan Roh Kudus kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk janji-janji yang indah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudaraku, kita bersyukur bahwa tanpa terasa 2 bulan sudah kita setiap minggu mempelajari firman Tuhan bersama-sama. Secara pribadi saya mengucap syukur untuk tim yang sudah bekerja dengan keras untuk mengadakan Bible Study ini untuk kita semua. Bersyukur juga untuk saudara-saudara yang terus memberikan inspirasi dengan kerinduan saudara yang menggebu-gebu untuk mengetahui kehendak Tuhan dan rindu menyisihkan waktu saudara setiap hari Selasa dan Jumat untuk bersama-sama mendengarkan suara Tuhan. Saudara-saudara, kita telah pelajari satu kehidupan yang luar biasa dari salah satu tokoh Alkitab yang bagi saya secara pribadi salah satu yang sangat luar biasa, yaitu Maria dari Magdala. Itu sebabnya dia disebut Maria Magdalena. Kita sudah pelajari bahwa Alkitab mengatakan, ya, Tuhan Yesus sendiri yang berkata, Marta, Marta, engkau telah disibukkan dengan banyak hal, tetapi hanya satu hal yang perlu. Dan Maria telah memilih satu hal yang tidak dapat ditarik dari dirinya, yang tidak akan dapat diambil daripada dirinya. Saudaraku, di sini Tuhan memberikan satu teguran halus kepada Marta, yang sibuk bekerja bagi Tuhan, yang selalu sibuk bekerja bagi Tuhan. Tapi dia tanpa sadar, oleh karena kesibukannya bagi Tuhan, dia melupakan hubungan dengan Tuhan. Dan itu yang paling penting. Saudara-saudara, bagi saya dan saudara yang sering melayani, ini satu jebakan yang sering kita jatuh ke dalamnya. Kita berpikir bahwa saya sudah melakukan pekerjaan bagi Tuhan. Saya sudah melakukan kehendak Tuhan. Saya sudah menginjil. Saya sudah menyampaikan kebenaran. Saya sudah melakukan pelayanan di mana saja Tuhan panggil. Dan bagi saya itu yang terpenting. Ya, tetapi secara tidak sadar, ya, kita jauh dari Tuhan. Apakah mungkin bahwa kita begitu aktif bekerja bagi Tuhan, melayani Tuhan, terlibat dalam pelayanan siang, malam, pagi, sore, tetapi kita tidak memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan? Apakah mungkin demikian, saudara? Firman Tuhan menyatakan bahwa itu sangat mungkin. Marta sangat sibuk melayani saudara-saudara, tetapi bagi dia pelayanan adalah yang terutama. Bagi saudara-saudara dan saya yang sering melayani, pelayanan bisa menjadi satu ilah yang lain yang kita sembah setiap hari. Saudara, saya mau sampaikan, ini suatu yang sangat tragis bagi orang-orang yang melayani. Ketika kita aktif, kita merasa kita melakukan kehendak Tuhan, kita melakukan apa yang Tuhan mau, kita pergi ke seluruh dunia untuk menjadikan segala bangsa murid Tuhan Yesus. Kita menginjil, kita berkhotbah, kita bernubuat, kita menyembuhkan, kita melakukan semua pelayanan. Tetapi tanpa sadar, saudara-saudara, perlahan-lahan kita mulai kehilangan hubungan yang intim dengan Tuhan. Maria tahu bahwa ketika dia jauh dari Tuhan, ketika dia mengandalkan dirinya untuk menuruti segala perintah Tuhan, maka dia akan jatuh. Dan cukup bagi Maria bahwa pelajaran yang sederhana ini dengan cara yang sangat pahit harus dia alami. 7 kali menyatakan sempurnanya dia jatuh, saudara-saudara. Namun dia menyadari setelah berkali-kali jatuh bahwa hanya duduk dekat kaki Yesus saja dia akan beroleh keamanan, dia akan beroleh kemenangan daripada dosa. Saudaraku, tidak ada jalan lain bagi saya dan saudara setiap hari selain datang dekat hidup dengan Yesus. Kalau kita jauh dari Tuhan Yesus, maka kita tidak akan dapat bertahan. Saudara dengarkan, kita harus datang kepada Yesus, duduk dekat kakinya, siap untuk diajar, siap untuk mendengarkan firman-Nya. Tidak ada jalan lain, saudaraku. Hanya ini satu-satunya jalan di mana kita aman, di mana kita dilindungi dari segala pencobaan, dari segala kuasa dosa yang ada di dalam diri kita. Saudaraku, rasul-rasul sangat menyadari hal ini. Sehingga mereka di dalam Kisah pasal 6. Kalau saudara ada Alkitab di samping saudara, mari kita buka Kisah pasal 6. Satu pelajaran yang harus kita pahami sebagai orang Kristen. Yang tidak boleh tidak
kita harus hidupkan setiap hari. Iya, di dalam Kisah pasal 6 mulai ayat 1. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 Rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Saudara, dengarkan, ya, ketika gereja Kristen yang kecil baru lahir, mulai bertumbuh dan bertambah besar, mulai banyak masalah, terjadi sungut-sungut di antara orang Kristen dengan latar belakang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Ada masalah, ya, masalahnya adalah kesukuan. Ya, saudara, masalah kesukuan itu adalah masalah yang tua di dalam jemaat, di dalam gereja. Selalu ada masalah di antara umat-umat Tuhan, antara satu suku dengan suku yang lain. Mengapa? Karena kedagingan. Karena kedagingan, bukan yang lain. Masing-masing merasa bahwa sukunya lebih unggul. Dan saudara, ini salah satu masalah yang paling tua di atas dunia ini. Etnosentris. Suatu suku merasa lebih unggul dari suku yang lain. Suatu kebiasaan di suatu suku dianggap yang lebih baik daripada yang di suku lain. Dan ini bisa terjadi di level suku, di level rumah tangga, di level suami dan istri, orang tua dan anak, dengan pola pikir yang berbeda. Saudara, ini masalah terjadi, menimbulkan satu, ya, yang mengganggu bagi rasul-rasul. Kemudian rasul-rasul menyatakan tidak puas. Mengapa? Karena masalah ini sangat mengganggu mereka, sehingga konsentrasi mereka untuk berdoa dan mempersiapkan firman Tuhan terganggu. Saudara, rasul-rasul tidak mau diganggu. Itu sebabnya di dalam ayat 5 mereka bilang usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar, dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Saudara, dengarkan, ketika rasul-rasul tidak mau diganggu dengan jebakan yang ada, yaitu bahwa ada masalah yang ditimbulkan oleh setan, sehingga mengganggu konsentrasi daripada rasul-rasul. Mengapa? Karena setan melihat ketika rasul-rasul ini hubungannya sangat intim dengan Yesus, mereka selalu duduk dekat kaki Yesus, maka dia tidak bisa mengganggu mereka. Dia tidak bisa membuat mereka tidak punya kuasa. Saudaraku, rasul-rasul paham betul bahwa hubungan dengan Tuhan, duduk dekat kaki Yesus, adalah pelajaran yang sangat penting. Mereka tidak mau melalaikan hubungan yang dekat dengan Tuhan. Sekalipun mereka sangat sibuk melakukan pekerjaan Tuhan, mereka tahu bahwa prioritas nomor 1 adalah menjaga hubungan dengan Tuhan. Saudara, ini suatu pelajaran yang sangat penting. Seringkali saya dan saudara terlalu sibuk merencanakan pekerjaan pelayanan, sehingga kita kurang berdoa. Tapi rasul-rasul yang begitu luar biasa, tahu dengan persis bahwa kekuatan mereka hanyalah di dalam doa, hanya di dalam hubungan yang erat dengan Tuhan. Mereka tahu mereka punya kuasa, dan mereka tidak mau diganggu. Setan berusaha coba agar perhatian mereka dialihkan. Saudaraku, itu sebabnya setan menciptakan segala gadget, segala apapun yang akan mengalihkan perhatian saya dan saudara daripada hubungan yang sangat penting itu. Dia akan ciptakan segala sesuatu yang menarik sehingga kita melupakan saudara-saudara
waktu yang sangat berharga dengan Tuhan di dalam doa maupun belajar firman Tuhan. Apapun yang membuat saya dan saudara tidak suka belajar, tidak suka berdoa, itu adalah jebakan dari setan yang sangat berbahaya. Maria Magdalena telah mempelajari pelajaran yang sederhana ini. Rasul-rasul yang luar biasa penuh kuasa. Bahkan mereka berhasil menobatkan imam-imam yang berkali-kali melawan Tuhan, melawan rasul-rasul. Tetapi mereka pun berhasil dimenangkan oleh rasul-rasul. Bukan karena kuasa dari rasul-rasul, tapi kuasa Tuhan semakin bekerja di dalam diri mereka. Oleh sebab mereka mendekatkan diri kepada Tuhan. Saudara, ini kuasa, ini rahasia bagaimana penginjilan itu bisa berhasil dengan luar biasa. Tidak ada lain. Bukan karena kefasihan, bukan karena talenta, bukan karena kepintaran, bukan karena pintarnya membujuk yang dibutuhkan. Tetapi yang dibutuhkan paling utama, saudaraku, adalah duduk dekat kaki Yesus. Apakah saya dan saudara hari ini sudah duduk dekat kaki Yesus? Di tengah-tengah kesibukan kita dalam pekerjaan sehari-hari, bahkan dalam pekerjaan untuk melayani. Apakah kita cukup dekat dengan Yesus? Apakah kita duduk dekat kakinya dan belajar daripadanya? Saudaraku, itu satu hal yang tidak boleh tidak. Itu yang harus saudara lakukan. Ketika saudara bangun pertama kali, ketika saya tidur, ya, ketika kita bangun, ketika kita bekerja sepanjang hari, ketika kita sebelum tidur, saudara, yang pertama kita harus lakukan adalah berbicara dari hati ke hati dengan Tuhan kita. Bukan cuma sekedar doa stereotip. Doa stereotip adalah doa yang bahkan saudara belum selesai berpikir sudah amin. Karena saudara ulang-ulangi tiap hari doa yang sama. Saudaraku, yang paling penting adalah kita punya hubungan yang hidup, yang intim dengan Tuhan kita. Itu yang sangat penting dalam kehidupan Kristen, ya, saya dan saudara. Kalau saudara dan saya perhatikan semua orang yang ada di dalam Alkitab, orang-orang yang berhasil mengalahkan diri, orang-orang yang telah keluar dari kesusahan yang besar untuk mengalahkan kuasa dosa, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup yang kita miliki dalam diri kita masing-masing. Itulah kesusahan besar yang terjadi dalam kehidupan kita setiap hari. Kalau saudara dan saya pelajari, orang-orang ini adalah orang-orang yang sudah bergumul dengan Tuhan. Karena mereka membutuhkan kemenangan dari dosa. Kita lihat bagaimana Ayub dalam ketekunannya. Kita sudah pelajari secara khusus Ayub dalam satu seri di seri ini. Kita juga melihat bagaimana Yakub di dalam Hosea 12. Mari kita pergi kepada Hosea 12, saudara. Ya, ini satu ayat yang luar biasa bagi saya secara pribadi. Ya, ayat yang selalu memberikan kekuatan. Di dalam ayat 5, ia bergumul berbicara mengenai Yakub. Ia bergumul dengan malaikat dan menang. Malaikat huruf M kapital besar, saudara. Ia menangis dan memohon belas kasihan kepadanya. Di Betel ia bertemu dengan dia. Dan di sanalah dia berfirman kepadanya, yakni Tuhan Allah semesta alam. Tuhan namanya. Engkau ini harus berbalik kepada Allahmu. Peliharalah kasih setia dan hukum. Dan nantikanlah Allahmu senantiasa. Saudara, dengarkan, ya, firman Tuhan mengatakan bahwa Ayub bergumul dengan Tuhan. Dia bertemu dengan Tuhan di Betel. Di sanalah dia berfirman kepadanya. Ya, saudara, ini satu pertemuan yang luar biasa. Yang kita tahu ceritanya diambil daripada Kejadian yang menyatakan Yakub meminta kepada malaikat yang dia gumuli, aku tidak akan melepaskan engkau sebelum engkau memberkati aku. Dan disitulah Ayub, Yakub diganti namanya, saudara-saudara. Ya, diganti namanya dari Yakub
menjadi pemenang. Saudara, saya dan saudara hanya bisa beroleh kemenangan kalau kita bergumul dengan Tuhan di dalam doa yang sungguh-sungguh. Sama seperti Yakub ini. Dia menangis dan memohon belas kasihan Tuhan kepadanya. Pernahkah saya dan saudara menangis dan memohon belas kasihan Tuhan oleh karena ketidakmampuan kita mengalahkan diri, keangkuhan, kesombongan, mengalahkan keinginan daging, keinginan mata? Saudara, kita harus menangis supaya Tuhan memberikan kepada kita kebencian kepada dosa, tanpa membenci dosa, tanpa melihat betapa jahatnya dosa itu. Maka saya dan saudara tidak akan pernah mampu meninggalkan dosa-dosa kesayangan kita. Saudara, ini pelajaran yang berulang-ulang disampaikan di dalam Alkitab, bahwa hanya memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, maka Abraham dimampukan untuk percaya kepada Tuhan sekalipun dia tidak mengerti. Dia tetap menurut sekalipun dia tidak mengerti mengapa dia harus menyerahkan Ishak anaknya. Dia tidak mengerti, tapi dia menurut kepada Tuhan karena dia sudah belajar menurut. Dia sudah belajar bahwa hanya kehendak Tuhan yang terbaik. Dia tidak mengerti. Seringkali saya dan saudara tidak mengerti apa yang terjadi dalam hidup saya dan saudara. Tetapi, saudara, jalan yang paling aman adalah mengikut kehendak Tuhan. Nah, sering saya dan saudara tidak mampu untuk menurut kehendak Tuhan, walaupun kita tahu itu yang terbaik, dan kita bergumul secara batin, ya, kita bergumul, kita mengalami tekanan batin, oleh karena ada konflik antara yang benar yang salah, ya, di dalam diri kita, dan kita menderita, ya. Tetapi kita sudah belajar bahwa menurut kehendak Tuhan walaupun sakit, selalu jalan yang lebih baik. Mengapa kita mengulang kesalahan yang sama dan kita jatuh ke dalam ketidakbahagiaan yang tidak seperlunya terjadi? Saudaraku, pada siang ini, saya mau menghimbau saya dan saudara, agar pelajaran yang sederhana yang diajarkan oleh Maria Magdalena dalam proses penyucian yang kita alami setiap hari. Yang perlu kita lakukan hanyalah datang kepada Tuhan. Duduk dekat kakinya. Artinya kita berdoa meminta kuasa kepadanya. Tuhan Yesus dalam krisis terbesar di dalam hidupnya di Taman Getsemani. Ya, saudaraku, dia katakan, aku mau mati rasanya. Perasaannya sangat mengganggu dia, saudaraku. Ya, dalam krisis yang terbesar di dalam hidupnya. Dia berdoa. Kenapa? Ada konflik batin yang sangat besar terjadi di dalam hidupnya. Dia tahu dia harus mati di kayu salib demi menyelamatkan saya dan saudara dan seluruh isi dunia. Tetapi di satu sisi, dia juga dicobai oleh sebab dia tidak yakin, ya saudara, dia tidak tahu pasti bahwa dia akan bangkit. Ya, saudaraku, ya dia tahu Tuhan katakan dia akan bangkit, tetapi dia belum pernah alami sebelumnya. Terpisah dengan Bapa yang merupakan kekasihnya yang luar biasa. Merupakan suatu pikiran yang menakutkan bagi dia. Mereka telah bersama-sama dari abad kekekalan kepada abad kekekalan. Mereka saling mengasihi yang sulit bagi kita untuk memahaminya. Betapa mereka saling mengasihi satu dengan yang lain. Sehingga itu sangat menekan Tuhan Yesus. Di satu sisi dia rindu untuk menyelamatkan isi seluruh dunia. Tapi di satu sisi ada resiko bahwa dia akan terpisah untuk selama-lamanya dengan Bapanya. Dan ini sangat menekan dia. Beban ini sangat berat. Dia berdoa, Bapa, kalau boleh cawan ini dilalukan daripadaku. Tapi dia masih mau untuk kalau boleh dia tidak mati di kayu salib. Iya, saudaraku. Tapi dia tidak berhenti berdoa. Dia berdoa lagi. Dia berdoa lagi sampai dia bisa katakan, tetapi bukan kehendakku yang jadi, kehendakmu yang jadi. Saudara dengarkan, Tuhan Yesus memberikan teladan kepada kita. Jangan berhenti berdoa sebelum kita dapat kemenangan.
Masalahnya dengan saya dan saudara seringkali adalah kita berhenti berdoa sebelum kita dapat kemenangan, dan akhirnya kita jatuh. Akhirnya kita jatuh, saudara. Dan masalahnya dengan saya dan saudara adalah sering banget kita terpisah dari Tuhan kita. Sering banget kita tidak duduk dekat kaki Yesus. Saudara, ada satu kutipan yang luar biasa bagi saya secara pribadi, menolong saya. Ya, kutipan itu katakan, jangan pernah keluar dari kamarmu sebelum engkau merasa kuat di dalam Tuhan. Dengarkan, jangan pernah keluar dari kamar saya dan saudara sebelum kita merasa kuat di dalam Tuhan. Kalau tidak, kita akan jatuh, saudara. Kita akan jatuh. Tidak ada jalan lain, saudara, bagi saya dan saudara. Kenapa kita tidak bisa menang dari dosa dengan kekuatan kita sendiri? Kenapa? Karena Tuhan mau kita selalu dekat dengan Dia. Dan karena kita tidak mungkin menang dengan kekuatan kita sendiri, maka kita akan mencari Dia. Ya, saudaraku, tidak ada jalan lain. Dan kata-kata ini, ya, ajaran ini, teologi ini, dilukiskan oleh Tuhan Yesus, ya, dengan mengatakan di dalam Yohanes pasal 6. Mari kita pergi supaya kita memahami satu pelajaran yang sangat sederhana, namun sangat dalam dan sangat penting. Digambarkan dengan berbagai cara oleh Tuhan, agar saya dan saudara memahami kata Yesus kepada mereka di dalam Yohanes 6 ayat 35. Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Saudara, perhatikan, di sini Yesus bilang bahwa Dia adalah roti hidup. Apa artinya Dia roti hidup, saudara? Ini suatu doa juga yang diajarkan dalam doa Bapa kami. Ya, Bapa, salah satu di dalam doa Bapa kami disebutkan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kenapa tidak lebih? Kenapa? Supaya saya dan saudara tiap hari harus minta. Tiap hari kita butuh Tuhan Yesus. Apakah saudara pernah katakan kepada nasi? Ya, ini doa Bapa kami ini harus dikontekstualisasi dalam budaya Indonesia. Berikan kami pada hari ini, ya, nasi kami yang secukupnya. Kalau kita mau kontekstualisasi, ya, dan kita bisa katakan di dalam Yohanes 6 ayat 35, Tuhan Yesus harus mengatakan, akulah nasi hidup. Ya, saudaraku, ya, karena kita adalah pemakan nasi setiap hari. Ya, jadi apa poin yang penting? Tuhan Yesus menyamakan dirinya dengan roti, dengan nasi, dengan ubi, dengan sagu, dengan apa saja yang menjadi bahan pokok, makanan pokok dari setiap suku bangsa. Ya, kenapa Tuhan Yesus mengidentifikasi dirinya dengan makanan pokok? Artinya saya dan saudara tiap hari harus makan itu. Kita tidak pernah bosan makan nasi. Betul atau tidak? Tidak peduli satu hari 3 kali kita makan nasi, tidak peduli, kita tidak pernah bosan. Karena itu makanan pokok, saudara. Makanan inti. Tidak bisa tidak. Dan Yesus katakan, aku adalah makanan pokok. Tiap hari kamu harus makan aku. Akulah roti hidup di dalam ayat 48. Akulah roti hidup ayat 51 yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya, dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Saudara, di dalam ayat 52, orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Saudara, dengarkan,
Tuhan Yesus bilang bahwa daging, ya, bahwa roti melambangkan dagingnya dan darah anggur melambangkan darahnya. Barang siapa mau memperoleh hidup yang kekal, dia harus makan dan minum, makan roti dan minum anggur yang melambangkan tubuh dan darah Yesus yang dicurahkan di kayu salib bagi saya dan saudara. Dan kita harus makan ini setiap hari. Ya, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Lebih jauh di dalam 1 Korintus pasal 11, konsep ini diulangi dan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya untuk dilakukan selama-lamanya. Ya, di dalam ayat 55, ya, sebelum kita pergi kepada 1 Korintus pasal 11, sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Ya, inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Ya, saudara, apa maksud Yesus dengan mengatakan bahwa kita harus makan roti yang melambangkan tubuhnya dan minum anggur yang melambangkan darahnya? Maksud Yesus adalah bahwa dia harus dijadikan makanan pokok setiap hari. Dan apa yang kita makan, ya, artinya, maknanya, karena kita butuh Yesus setiap hari untuk bisa menang dari dosa, untuk bisa menang dari setiap pencobaan, untuk hidup memuliakan Tuhan, kita harus selalu duduk dekat kakinya. Ya, saudara, duduk dekat kaki Yesus artinya kita ada di hadiratnya. Ya, makan roti yang melambangkan daging dan minum anggur yang melambangkan darah. Artinya, saudara, kita percaya kepada dia. Kita percaya kepada dia, itu yang dia katakan. Dan dengan demikian, dia hidup di dalam kita dan kita hidup di dalam dia. Ya, saudaraku, ini sederhana, namun dalam maknanya. Ya, dikatakan, ya, di sini akulah roti, ya, hidup yang saya bacakan ayat 51 lagi, Yohanes pasal 6. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup manusia. Ya, ini sangat penting untuk kita mengerti. Dan kalau kita makan roti ini, kita tidak akan lapar lagi. Karena ini roti hidup. Kalau kita minum anggur ini, kita tidak akan haus lagi. Ya, dan makan roti itu artinya datang kepada Yesus. Sedang minum anggur itu melambangkan percaya kepadanya. Kalau saya dan saudara percaya dan datang kepada dia setiap hari, dan dengan demikian kita tinggal di dalam dia dan dia di dalam kita, maka inilah jalan untuk hidup di dalam kemenangan atas dosa. Ini satu-satunya jalan supaya kita bisa menang dari dosa, saudara. Tidak ada jalan lain. Sekarang kita pergi kepada 1 Korintus pasal 11. Di dalam ayat 23. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara, ini yang Yesus tinggalkan kepada saya dan saudara. Itu sebabnya kenapa orang Kristen harus merayakan perjamuan. Setiap kali kita merayakan perjamuan, ini adalah maknanya, yaitu saya dan saudara diingatkan untuk duduk dekat kaki Yesus, untuk memiliki hubungan yang erat dengan dia, hubungan yang intim dengan dia. Nah, saudaraku, di akhir zaman,
Ya, kenapa ini penting? Di akhir zaman, saudaraku, umat Tuhan harus memilih minum anggurnya Tuhan atau anggurnya musuh umat Tuhan yang digambarkan dengan anggur Babylon. Dan ini yang akan kita hadapi di akhir zaman. Di dalam Wahyu pasalnya yang ke-14. Ada suatu amaran yang diberikan oleh Tuhan kepada seluruh dunia di akhir zaman. Dan disebutkan di dalam ayat 8. Dan seorang malaikat lain, malaikat kedua menyusul dia dan berkata, sudah rubuh Babel, kota besar itu yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Saudara, saya dan saudara harus memilih. Kita akan meminum anggur Babylon atau kita meminum anggur yang melambangkan darah Yesus bagi saya dan saudara. Nah, kalau kita minum anggur Babylon, maka yang terjadi, kita akan minum dari anggur murka Allah. Di dalam ayat yang ke-9, ya disebutkan, ya, dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah. Saudara, minum anggur Babylon dengan kata lain artinya menyembah binatang dan patungnya itu. Ya, artinya apa? Kalau kita minum anggur yang melambangkan darah Yesus dan makan roti yang melambangkan tubuh Yesus, menggambarkan bahwa dia diam di kita dan kita diam di dalam dia, menggambarkan firman-Nya diam di dalam kita. Ya, sesuai dengan Yohanes 15 ayat 7. Ini semua gambarannya sama, bahwa saya dan saudara menurut kehendak Tuhan, kita punya daging Yesus, kita punya darah Yesus, artinya kita memiliki karakter Yesus. Dan karakter Yesus hanya didapatkan kalau saya dan saudara datang kepada dia dan percaya kepada firman-Nya, mendengarkan, duduk dekat kakinya dan mendengarkan firman-Nya. Nah, kalau itu artinya saudara, daripada minum anggur yang melambangkan darah Yesus dan makan roti yang melambangkan tubuh Yesus, itu artinya maka minum anggur Babylon artinya saudara tidak menurut firman Tuhan. Saudara melawan firman Tuhan, saudara menyembah patung yang didirikan binatang itu, ya, dan di akhir zaman seluruh dunia akan menyembah patung itu. Ketika ini terjadi, pilihannya hanya satu. Saudara mau pilih mengikut Tuhan, ya, melakukan kehendak Tuhan, atau saudara dan saya akan kompromi dan pada akhirnya kita akan mendapatkan murka dari Tuhan. Saudaraku, apa pilihan saudara? Apa pilihan saudara? Saya berdoa dan berharap bahwa kita semua yang ada mendengarkan sabda Tuhan ini akan memilih duduk dekat kaki Yesus sehingga kita memiliki kuasa untuk memilih yang benar. Hanya kalau kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan yang akan membuat kita punya kuasa untuk melakukan yang benar, untuk memilih yang benar. Seringkali saya dan saudara tahu, bukan kita tidak tahu apa yang harus kita perbuat. Kita tahu kita harus melakukan yang benar. Namun kedagingan begitu kuat. Mengapa? Karena kita kurang berdoa. Mengapa? Karena kita kurang belajar firman Tuhan. Kita tidak memprioritaskan pekerjaan Tuhan. Kita tidak mau melakukan pekerjaan Tuhan. Kita sibuk untuk melakukan semua kesenangan kita. Dan kita tidak melakukan perintah Tuhan. Pergi kepada seluruh dunia untuk melakukan pelayanan. Saudaraku, apa pilihan saudara? Di akhir zaman, di waktu yang akan datang, di masa kesusahan besar, saya dan saudara harus memilih. Dan siapa yang bisa menang pada saat itu adalah orang-orang yang telah menang dari ujian-ujian yang kecil setiap hari saya dan saudara hadapi. Ya, kemenangan kita di sana pasti kalau saat ini kita telah terbiasa melakukan kemenangan-kemenangan kecil setiap hari. Kemenangan kecil itu adalah, saudara, saya mau menghimbau kepada semua kita. Kita coba, ya, 10 menit saja. 10 menit saja kita belajar satu ayat. Satu ayat saja. Saudara baca, ulang-ulang, dan renungkan apa yang Tuhan mau saudara dan saya lakukan dari satu ayat itu. 10 menit. 10 menit saudara coba. Kemudian saudara tingkatkan. Ya, dan tingkatkan. Saudara akan diberkati. Saudara lakukan ini.
Saudara berdoa, saudara katakan, Tuhan, doa saya stereotip. Tuhan sudah tahu, setiap hari doa saya sama. Saya nggak tahu mau berdoa apa. Ya, saudara katakan, ya, Tuhan tolong ajar saya untuk berdoa. Ajar saya untuk berdoa. Tuhan, siapa lagi yang saya harus doakan? Tuhan, apalagi yang saya harus doakan? Maka Tuhan akan mengajar saudara. Tuhan akan katakan kepada saudara dan saya, kamu doakan ini, kamu doakan ini, kamu doakan itu, kamu doakan ini. Terus, dan saudara akan berdoa mulai dari 2 menit. Mulai dari 2 menit akan bertambah 5 menit, dan bertambah 10 menit, tambah 15 menit, tambah 20 menit, tanpa terasa 1 jam sudah lewat, tanpa terasa 2 jam akan lewat, tanpa terasa 3 jam akan lewat, dan seterusnya. Dan saudara tidak mau berhenti berbicara dengan Tuhan, karena saudara jatuh cinta lagi dengan Tuhan. Ya saudara, kasih yang mula-mula seringkali telah hilang dari antara saya dan saudara. Ketika kita pertama kali jatuh cinta dengan Tuhan, rasanya hidup itu begitu istimewa. Lirik lagu mengatakan jatuh cinta, sejuta rasanya. Apakah kita masih mencintai Tuhan kita? Ketika kita cuma suka berbicara 2 menit, 3 menit. Apakah kita masih suka, masih mencintai Tuhan kita? Ketika kita membaca surat cintanya hanya 2-3 menit, ya lewat begitu saja, ya cuma sekedar memenuhi checklist. Saya sudah baca Alkitab 3 pasal 1 hari ini. Mengerti, nggak mengerti, menarik pelajaran atau tidak, kita lewat seperti itu saja. Saudara, ini harus diperbaiki. Ini harus diperbaiki dengan segera. Tidak boleh ditunda-tunda. Saudara, apa yang saya dan saudara harus lakukan di akhir zaman ini? Apa yang saya dan saudara harus lakukan di akhir zaman ini, saudara? Tidak ada jalan lain. Kita sementara minum anggur Babylon, atau kita sedang minum anggurnya Tuhan. Saudara mau pilih yang mana? Anggurnya Tuhan seringkali mungkin pahit, karena itu tidak sesuai dengan kedagingan. Ya, anggur Babylon sudah pasti manis, tapi tidak ada nutrisinya sama sekali. Tidak menumbuhkan kerohanian. Hanya menyenangkan sesaat. Hanya fun-fun belaka. Tapi tidak ada pertumbuhan. Saudara mau pilih yang mana? Saudara, Daniel, salah satu tokoh yang luar biasa di dalam Alkitab, mengalami krisis di dalam hidupnya. Dan Tuhan Yesus menganjurkan saya dan saudara supaya menang di akhir zaman, supaya kita suka anggurnya Tuhan, bukan anggur Babylon. Tuhan Yesus di dalam Matius 24 ayat 15 mengatakan, jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Saudara dengarkan secara eksplisit dan implisit, secara tersirat dan tersurat, bahwa Tuhan Yesus memberikan petunjuk, nasihat, supaya saya dan saudara mempelajari buku Daniel, supaya kita jangan tersesat, jangan binasa, jangan hilang di akhir zaman ini. Dan buku Daniel mulai mentekel masalah yang ada di akhir zaman. Mari kita pergi kepada Daniel pasal 1. Saudara, salah satu buku yang disebutkan oleh mulut Tuhan Yesus langsung untuk dipelajari ya oleh umat-umat Tuhan, orang Kristen di akhir zaman adalah buku Daniel. Tidak ada buku lain di seluruh isi Alkitab. Bukan berarti saya merendahkan buku yang lain. Tetapi Tuhan Yesus hanya menyebutkan satu saja buku secara eksplisit dari mulutnya langsung. Bahwa saya dan saudara harus mempelajari buku Daniel. Dan itu sebabnya mari kita pergi kepada Daniel pasal 1. Ini pelajaran-pelajaran yang sangat penting. Ya, pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel ke Yerusalem. Lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim, Raja Yehuda, dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Siniar, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Lalu Raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan.
yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun. Dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belsasar, Hananya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Asaria dinamainya Abednego. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu, supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Saudara, dengarkan. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu, supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Dengarkan, Daniel masih sangat muda dalam kehidupannya di Yerusalem. Dia kaum bangsawan. Tentunya hidupnya sangat nyaman dan sangat baik. Ya, saudaraku, tetapi suatu hari ada COVID-19 menyerang. Ya, saudaraku, dan membuat dia tertawan. Ya, saudara dan saya seperti tertawan saat ini. Kita tidak bisa keluar rumah dengan bebas. Saat ini kita sedang tertawan. Sebagaimana kita dikepung, ya, dikepung. Sebagaimana Yerusalem dikepung oleh Nebukadnezar. Nebukadnezar melambangkan musuh umat Tuhan yang mengepung Yerusalem yang merupakan umat Tuhan. Dan di akhir zaman, Babel dilambangkan sebagai musuh umat Tuhan di dalam buku Wahyu. Ya, umat-umat Tuhan akan dipaksa untuk minum anggur Babylon. Umat-umat Tuhan akan dipaksa untuk menyembah patung binatang. Umat-umat Tuhan akan dipaksa untuk menerima tanda binatang. Semua hal-hal ini hanya satu tujuannya, supaya umat Tuhan jadi orang Babylon. Dengan jadi orang Babylon, mereka bukan lagi milik Tuhan, tapi milik Raja Babylon yang sesungguhnya, yang disebutkan di dalam Yesaya pasal 14, ayat 12, 13, 14 adalah setan. Saudara, dengarkan, dalam hidup kita, kita sedang diperebutkan oleh Tuhan dan setan. Saudara mau pilih yang mana? Dan di sini strategi dari Raja Nebukadnezar yang sangat jenius, ya, untuk membuat, ya, umat-umat Tuhan, orang-orang Yehuda, Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria sungguh-sungguh takluk kepada Babylon dan tidak akan memberontak kepada Babylon. Maka yang pertama dia lakukan, dia kasih pendidikan Babylon kepada mereka. Dia kasih pendidikan Babylon. Dan di dalam pendidikan Babylon ini, dia mau rubah pola pikir, pola pendidikan daripada orang Yehuda, orang-orang Israel. Supaya mereka punya pola pikir seperti orang Babel. Ketika pola pikir mereka sudah dirubah jadi pola pikir Babel, maka mereka tidak akan pernah lagi memberontak kepada Babel. Bahkan untuk berpikir sekalipun memberontak tidak akan pernah. Saudara, setan berusaha untuk membentuk saya dan saudara memiliki pola pikir duniawi. Kita adapt banyak hal dari dunia sehingga kita mengasihi dunia, sehingga kita tidak akan pernah mau untuk memberontak dari atas dunia ini. Dan kita lupa bahwa kita hanya orang asing di atas dunia ini. Tempat tinggal kita yang sesungguhnya bukan di atas dunia ini. Kita hanya pendatang di atas dunia ini. Jangan lupa, setan berusaha bikin kita nyaman dengan dunia ini. Seakan-akan kita berasal dari dunia ini. Ingat, asal kita di Yerusalem. Yerusalem itu ada di surga, bukan di dunia ini, saudaraku. Setan berusaha bikin Babel itu betul-betul nyaman. Tapi kita umat Tuhan jangan pernah nyaman dengan apa yang ada di atas dunia ini. Jangan pernah capek untuk berbeda dengan dunia, saudara. Ya, tekanan sosial setan pakai untuk membuat Daniel dan teman-temannya menjadi sama seperti
orang-orang Babel. Cara berpakaian, gaya hidup, semua dia serang. Dia serang dari mental. Waktu mereka dikasih pendidikan di Universitas Babylon, pola pikir mereka akan dibentuk, dicuci otak untuk berpikir seperti orang Babel. Kemudian diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Itu artinya budaya Babel sedang diberikan, diajarkan supaya diadaptasi oleh Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Sehingga mereka nyaman tinggal di Babel. Dan saudara, yang lain diberikan aspek fisik, diberikan makanan Babel. Ini adalah bujukan dari Nebukadnezar yang sangat jenius. Ya, saudara, di tempat yang baru selalu yang tidak cocok adalah makanan. Tapi kalau makanan cocok, maka orang akan betah tinggal di tempat yang baru. Itu sebabnya dia dikasih makanan raja. Raja Nebukadnezar sangat jenius. Dia kasih makanan yang terbaik dari Babel dengan harapan mereka akan nyaman karena ini sesuai dengan selera makan mereka. Saudara, saya mau katakan bahwa kita harus belajar makan makanan di Eden. Karena makanan yang ada di Eden itu adalah makanan yang ada di surga. Ya, kalau saya dan saudara tidak biasa dengan pola makan surga, maka kita tidak akan betah kalaupun Tuhan izinkan kita ke surga. Kalau pola makan kita adalah pola makan dunia, pola makan saya dan saudara adalah pola makan Babel, ya, maka saudara, kalaupun kita diizinkan masuk ke surga, kita tidak akan betah. Pola makan surga adalah pola makan sebelum air bah, saudaraku. Ya, pola makan di Taman Eden. Ya, ini suatu yang harus kita mengerti. Setan sangat jenius. Dia selalu menyerang manusia dari aspek jasmani, dari selera, dari makanan. Karena kalau dia sudah membuat tubuh kita ini dia kuasai dengan selera, ya, dengan kegelojohan, maka dia sudah berhasil untuk menjadikan kita ini miliknya. Oleh sebab kita punya ilah lain. Jangan biarkan selera jadi ilah saya dan saudara. Jangan, saudara. Seharusnya ini makanan hanyalah untuk kebutuhan hidup kita. Mari kita makan roti hidup itu. Mari kita makan dan minum anggur yang melambangkan pengorbanan Yesus di kayu salib. Kalau kita makan makanan yang melambangkan pengorbanan Yesus di kayu salib, saudara, maka kita makan berdasarkan otak, bukan berdasarkan selera. Kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita hanya akan memasukkan ke dalam tubuh kita segala sesuatu yang membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. 1 Korintus 10, ya, ayat 31 mengatakan, baik engkau makan, baik engkau minum, lakukanlah semuanya itu demi kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, saudara, apa yang saya dan saudara makan itu membawa kemuliaan bagi nama Tuhan atau tidak? Kalau tidak, lebih baik jangan, saudara. Ya, ini suatu pelajaran yang sangat penting buat saya dan saudara. Bagaimana kita mengaku mengikuti Yesus? Bagaimana kita mau memuliakan Tuhan? Kalau kita memasukkan segala sesuatu yang akan membuat tubuh kita ini jadi sakit. Kita tidak memuliakan Tuhan. Kalau itu yang terjadi, Tuhan tidak menghendaki sebenarnya apapun, ya, penyakit datang kepada saya dan saudara. Yang dilakukan oleh Nebukadnezar, setan, ya, yang dilambangkan oleh Nebukadnezar adalah setan, adalah menguasai kita untuk menjadikan kita orang Israel, orang Yehuda menjadi orang Babel. Dan itu sebabnya dia goda kita dengan makanan Babel. Dia goda kita dengan gaya hidup Babel, dengan pakaian Babel, dengan budaya Babel. Dia goda kita dengan agama Babel. Itu sebabnya nama mereka diganti dari Daniel, Hananya, Asaria, ya, Misael, ya, saudara, diganti jadi Daniel, Belsasar, Sadrak, Mesak, Abednego. Saudara-saudara, apa tujuannya? Inilah tujuan akhirnya. Dari aspek fisik ke aspek mental, ke aspek sosial, sekarang aspek rohani. Sebenarnya tujuan setan adalah di aspek rohani.
Kalau saya dan saudara sudah kalah di aspek fisik, maka kita pasti akan kalah di semua aspek yang lain. Dan pada akhirnya, kita secara rohani adalah milik setan. Bukan milik Tuhan. Bukan milik Tuhan. Tapi Daniel, seorang yang luar biasa. Dia tahu apa yang harus dia lakukan. Di dalam ayat 8. Bagi saya ayat 8 adalah ayat yang terpenting di seluruh buku Daniel. Ya, saudara akan tahu kenapa. Karena kita akan belajar buku Daniel. Jadi, pada saat ini kita akan akhiri seri apakah yang harus diperbuat ya dalam keadaan seperti sekarang. Kita akan akhiri ini presentasi saya yang terakhir. Saudara, apa yang saudara harus lakukan di akhir zaman? Ya, pada saat ini saudara harus belajar nubuatan yang ada di dalam Alkitab supaya saya dan saudara tidak akan minum anggur Babylon. Dan kita akan diberikan kemenangan. Kita harus makan dan minum anggur yang melambangkan, makan roti ya dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Yesus. Setiap hari ini kita harus lakukan. Artinya saya dan saudara harus datang kepada Yesus dan percaya kepada Yesus, ya, punya hubungan yang erat dengan Dia. Daniel waktu itu masih sangat muda, hidupnya begitu nyaman, tiba-tiba berubah 180 derajat karena COVID-19 datang menyerang. Ya, secara rohani bisa dibilang, ya, Babylon bisa dibilang adalah wabah penyakit yang berusaha untuk merubah ya umat Tuhan menjadi orang Babylon. Ya, saudara-saudara, dan hidupnya sekarang 180 derajat berubah. Dari hidup yang nyaman di Yerusalem, sekarang di Babylon penuh dengan pencobaan. Tetapi Daniel mampu menang karena Daniel mengerti dia harus jaga aspek fisiknya. Dia harus jaga aspek fisiknya sehingga dia punya pikiran yang jernih, dan ketika dia punya pikiran yang jernih, dia bisa berdoa kepada Tuhan dengan prima tanpa ada halangan. Dia bisa punya hubungan yang erat dengan Tuhan tanpa ada halangan, dan hubungan yang erat dengan Tuhan itu akan menghasilkan kekuatan rohani menghadapi setiap pencobaan. Karena Daniel bertekad untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Saudara, apa yang terjadi ketika iman Daniel begitu luar biasa, tidak mau berkompromi dengan makanan Babylon yang begitu menggiurkan, begitu menarik, ya. Penguasaan diri Daniel sangat luar biasa. Dia masih muda, tapi dia tidak tergoda dengan Kentucky. Dia tidak tergoda dengan McD. Dia tidak tergoda dengan semua makanan-makanan yang lesat, namun tidak sehat itu. Tidak sedikit pun dia tergoda. Ya, saudaraku, apa hasilnya iman dari Daniel yang luar biasa itu? Di dalam ayat 9, Daniel pasal 1, maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Saudaraku, inilah upah dari orang-orang yang betul-betul mengasihi Tuhan. Tuhan memberikan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Saudaraku, apapun masalah yang kita hadapi saat ini, apapun situasi yang saudara hadapi saat ini, saudara mungkin alami apa yang dialami oleh Daniel. Memiliki kehidupan yang baik sebelum COVID-19. Tapi ketika COVID-19 datang menyerang, saudara, kenyamanan saudara diambil dari saudara. Ya, pekerjaan saudara diambil dari saudara. Kesehatan saudara diambil dari saudara. Ya, ketenangan hidup diganggu dengan kasus COVID yang merebak kemana-mana. Ketakutan menghantui. Tapi saya mau sampaikan bahwa Tuhan menyertai kita kalau kita tidak kehilangan iman kepada Tuhan. Tuhan akan memberkati saya dan saudara. Sebagaimana Daniel, Tuhan akan memberikan berkat yang limpah untuk menjaga, memelihara saya dan saudara sesuai dengan iman yang kita miliki. Tapi masalahnya, apakah saya dan saudara punya iman? Punya iman untuk percaya kepada Tuhan. Punya iman untuk terus bergantung kepadanya. Punya iman untuk terus memiliki hubungan yang erat dengan Dia. Saudara, apapun pencobaan yang saudara hadapi saat ini, apapun masalah yang saya dan saudara hadapi saat ini, jangan kehilangan iman kepada Tuhan.
supaya jangan kehilangan iman, saudara harus memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Saudara harus duduk dekat kaki Yesus, harus minta petunjuk Dia, harus makan dan minum roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Yesus yang tercurah di kayu salib. Dan ketika kita melakukan itu tiap hari, kita sedang memberitakan Tuhan Yesus sampai Dia datang kembali. Saudara, ketika saya dan saudara dekat dengan Tuhan Yesus, ketika Dia ada di dalam hati saya dan saudara, ketika firman-Nya tinggal di dalam hati saya dan saudara, maka kita akan membawa kemuliaan bagi Tuhan. Kita akan jadi berkat kepada orang-orang di sekitar kita. Saudara, ini suatu yang sangat penting. Kita harus dekat dengan Tuhan, karena Dia sudah mati. Dia sudah mati bagi saya dan saudara. Apalagi yang kurang, yang belum Dia lakukan buat saya dan saudara. Tidak ada lagi. Dia sudah berikan semuanya bagi saya dan saudara. Apakah terlalu berat setiap hari hanya 10 menit berdoa, 10 menit merenungkan firman Tuhan? Ya, apakah terlalu berat, saudara? Ya, seorang anak berkata kepada ayahnya suatu kali, "Daddy, berapakah bayaran yang harus diberikan ya kepada Daddy?" Ya, "Daddy dibayar berapa dolar per jam?" Ya, anak ini bertanya. Daddy-nya baru pulang dari pekerjaannya. "Oh, Daddy dibayar 20 dolar 1 jam." "Wah, banyak sekali." "Iya, banyak sekali." "Oke, Daddy, ini uang yang aku sudah tabung selama 1 bulan. Aku punya 20 dolar. Boleh nggak 1 jam saja Daddy bersama dengan aku?" Saudaraku, ya, waktu saya baca cerita ini, hati saya tersentuh. Karena sering saya tidak punya banyak waktu dengan anak saya. Ya, sering dengan alasan pelayanan kepada Tuhan. Dan anak saya mungkin belum berkata seperti anak dalam cerita tadi, ya, kepada saya. Tapi saudaraku, ya, dia rindu punya waktu dengan orang tuanya. Tuhan sangat rindu saya dan saudara punya waktu. Punya waktu dengan Dia. Karena Dia tahu hanya itu yang akan menolong saya dan saudara. Bisa menang dari setiap pencobaan yang datang dalam kehidupan kita setiap hari. Karena Dia tahu, kalau kita jauh dari Dia, maka kita akan dihancurkan oleh kedagingan kita. Kita akan dibikin jadi bola-bola oleh kedagingan kita. Sehingga kita akan mengalami ketidakbahagiaan dalam hidup kita. Sering kita tidak bahagia, saudara. Mengapa? Oleh karena kita menuruti nasihat orang fasik. Dan kita tidak menuruti nasihat Tuhan. Dan kita menderita. Dan Tuhan tidak mau itu terjadi. Itu sebabnya Tuhan bilang, ya, marilah kepadaku, hai kamu yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jangan tolak lagi panggilan Tuhan itu. Jangan tolak, saudara. Sekaranglah waktunya untuk datang kepada Tuhan. Datang, katakan, "Tuhan, ampuni saya. Saya terlalu sibuk. Saya tidak punya waktu dengan Engkau. Dan saya sudah semakin jauh dengan Engkau. Tuhan, saya tidak bahagia. Saya mempersalahkan Engkau. Padahal itu adalah salah saya sendiri." Saudara, dengarkan. Saudara dan saya tidak terlalu tidak layak. Saya dan saudara tidak pernah menjadi tidak layak untuk datang. Mari kita datang. Jangan tunggu saudara layak. Setan akan membuat kita tidak pernah merasa layak. Datang sekarang. Datang sekarang. Ini adalah firman yang disampaikan oleh Tuhan, bukan oleh saya. Datang kepadanya, saudara. Di situ satu-satunya tempat yang aman. Di situ di bawah kaki salib. Di bawah kaki salib itu tempat yang paling aman. Saudara, karena di situ kemuliaan Allah terlihat. Di situ kita akan dilindungi dari pencobaan. Di situ kita akan dilindungi dari kedagingan, dari keangkuhan, dari kedagingan, keinginan daging dan keinginan mata. Saudara, hanya di situ tempat yang paling aman. Lihat, Tuhan kita yang mencurahkan darahnya, supaya kita bisa hidup, bisa percaya kepada Dia, bisa mengasihi Dia, bisa menang dari dosa.
Ya, ayat yang terakhir saya mau bagikan Wahyu 12 ayat 11. Dan mereka, umat-umat yang suci yang menang, mengalahkan dia, setan, oleh karena darah anak domba dan oleh karena perkataan kesaksian mereka. Saudara dan saya hanya bisa menang di dalam darah anak domba. Itu sebabnya saya dan saudara harus minum darah anak domba. Setiap hari saya dan saudara harus minum darahnya, harus makan dagingnya, supaya kita beroleh kemenangan atas dosa. Tuhan memberkati saya dan saudara. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan, terima kasih karena kami mempelajari lagi satu-satunya tempat yang paling aman adalah duduk dekat kaki-Mu. Adalah tinggal di dalam Engkau dan firman-Mu tinggal di dalam kami. Tuhan, biarlah firman yang telah dibagikan pada siang hari ini tidak akan berlalu dari pikiran kami. Tetapi dia akan tetap tinggal di dalam pikiran dan hati kami dan perasaan kami. Sehingga hati kami disucikan, hati kami dikuduskan, sehingga kami tidak akan pernah terlepas dari kasih karunia-Mu. Sehingga kami akan selalu merasakan hadirat-Mu di dalam hati kami. Dan ketika pencobaan datang, kami tidak bergerak sedikit pun untuk jatuh ke dalam pencobaan. Tolong kami Tuhan, kasihani kami, lindungi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara-saudara. Terima kasih sudah bergabung. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Pastor Roy. Jadi di Jumat depan pastikan kita akan bergabung kembali untuk kita memulai di seri yang baru. Dan bagi semua yang hadir di sini, boleh kita kunjungi YouTube channel Ada Tertulis dan ada bel di sana. Tolong diklik untuk subscribe. Tuhan memberkati. Sampai jumpa.